Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Ibu Ketua LPTK UIN Mataram, yang terhormat dan saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Angkatan kedua dan ketiga. Perkenalkan, nama saya Biizni SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam sekaligus peserta PPG dalam Jabatan Transformasi Angkatan kedua dan ketiga tahun 2025 dengan nomor NIM 250111074. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri untuk peserta kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 dengan metode Problem Based Learning PBL dan dengan pendekatan TPACK. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Seperti biasa, doa dibaca dipimpin oleh ketua kita sekalian. Silakan Pak Muhammad Zahadi maju ke depan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Pak Muhammad Zahadi pimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Telah memimpin doa yang menyampaikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Sini lah di sini. Diharapkan kepada semua siswa untuk berdiri. Apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Kalau sudah siap, baik. Sekarang silakan persiapkan buku dan pulpennya. Silakan taruh di atas meja. Perbaiki kursinya, kan? Perbaiki kursinya.
Pak Guru ingin mengecek ya kehadirannya. Semua hadir? Semua hadir? Ada yang sakit? Alhamdulillah, lagi-lagi ya. Diberikan kesehatan oleh Allah kalian semua. Allah berfirman, "Wa idza maridtu wa yashfi." Bila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, Allah yang menyembuhkan. Alhamdulillah kalian diberikan semua kesehatan. Baik, mungkin Pak Guru akan menyampaikan kepada kalian, harus sekalian, terkait dengan apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Baik, sebelumnya sekalian, Pak Guru ingin mengecek dulu konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah konsentrasi belajar? Mari kita buat display ya. Silakan. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Ya, mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dan harus sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada tugas dari Pak Guru kalian semua, yaitu tugasnya membuat kelompok ya. Jadi masing-masing kalian silakan buat kelompok yang sudah ditentukan, atau kalian juga bisa memilih kelompoknya. Silakanlah dibentuk kelompoknya menjadi menjadi kelompok. Baik, silakan bentuk baik, terima kasih karena kelompoknya sudah rapi, sudah terbentuk. Selanjutnya, anak sekalian, kita akan melihat ya bagaimana tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Nah, anak sekalian, dari maksud dan tujuan atau materi pembelajaran kita pada hari ini meyakini hari akhir dengan mawas diri, di antara tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya, pertama yaitu peserta didik kalian harus memahami ya apa itu tanda-tanda harinya kiamat. Kemudian kalian juga nanti di sini setelah pembelajaran ini kalian memahami bagaimana macam-macam kiamat sughra, yaitu berupa kematian dan bencana alam serta hikmahnya. Dan di sini juga kalian akan mengetahui nanti bagaimana dalil-dalil nakli yang bersumber daripada Al-Quran dan Hadis yang terkait dengan hari kiamat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sekalian, kita akan Pak Guru akan bertanya ya, kalau kita sebagai orang Islam ini berarti harus meyakini tentang adanya hari akhir. Nah, berarti akan ada kehidupan setelah kehidupan hari akhir itu, yaitu kehidupan setelah alam dunia ini ada kehidupan yang tidak kelihatan, yaitu yang disebut dengan alam akhirat. Maka dari pembelajaran kita pada hari ini harus kalian meyakini hari akhir dengan mawas diri. Mawas diri itu artinya, ada yang namanya mawas diri, menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan
kita itu tidak selamat nanti di akhirat. Itu yang dimaksud dengan mawas diri. Ya. Baik sekalian, untuk lebih kita dapat mengambil pelajaran, kita akan melihat tayangan video ya, ilustrasi tentang terjadinya hari kiamat. Silakan kalian melihat ke layar. Video yang akan kita tampilkan. Silakan kalian semua memperhatikan video ini dengan teliti, dengan seksama. Siapa pula kakak dan momennya dari Amerika. Terima kasih Bunda Aida ya. Oke, ada yang boleh lagi? Oke, silakan. Ada? Satika? Oke. Baik, adik sekalian. Kalau begitu, ada tugas dari Pak Guru berikutnya, Bapak sekalian, yaitu sekarang kalian kerjakan LKPD-nya ya, yaitu LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Oh ya, ini belum dibagi ya. Kita bagi dulu LKPD-nya. Baik, silakan nak. Siapkan, itu LKPD-nya, ambil LKPD-nya. Oke, ambil LKPD-nya. Oke, silakan. Ambil LKPD-nya, ambil. Oke. Ya, silakan, ambil LKPD-nya. Silakan. Ambil LKPD-nya. Baik, ya. Silakan kita akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Baik. Siapa yang kira-kira yang mulai ini? Yang pertama, kelompok 1 ya. Oke, mana kelompok 1? Baik, tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Silakan. Kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya ya. Silakan depan ya. Kita dari kelompok 1 ya. Silakan Aida presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama masing-masing dari kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aida Asmani. Saya Nabila Al-Fatihah. Saya Sunan Sinta. Saya Nedi. Saya Sudarsi. Saya Tatatia. Saya Sri Kamila Lena. Di sini saya akan membacakan hasil
kebaikan serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati yang abadi. Keyakinan ini memberikan kesadaran bahwa setiap tindakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendorong umat Muslim untuk hidup bermakna dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil-hasilnya kelompoknya. Silakan yang kelompok 2. Baik, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami akan berterima Perkenalkan, nama saya Nesa Ambariki dan di samping saya ada Putri Julianisani dan di samping saya jelaskan tentang harga tatarunya menjadi hasil menurut Sudra seperti hilangnya ilmu, banyak fitnah dan bencana alam, serta tanda besar kubro yang meliputi kemunculan dajjal, turunnya Nabi Isa dan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulunya saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Di sini ada Yogi Arya Ardiansa. Nama saya Mengetahui Raja Priawa, Sipil Jakarta. 1. Cari dan jelaskan dalil nakli dari Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat kubro. Dalil dari Al-Quran yang menjelaskan kiamat kubro antara Quran surat An-Zalzalah ayat 1 sampai 2 yang menggambarkan bumi diberikan dasar dan menggambarkan isinya surat Yang berukir yang belum beraturan tentang perang dan umat ayat kala yang menentukan makhluk hidup di langit dan di bumi. 2. Apa saja tahapan kehidupan setelah hari kiamat menurut ajaran Islam? Tahapan hidup setelah hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian. Baik, terima kasih. Empat ya, baju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
bagaimana agar kita sebagai orang Islam ini, anak sekalian, Islam itu artinya selamat. Maka paling tidak orang Islam itu harus sesuai dengan namanya. Kalau kita melihat dari huruf Islam sendiri, I itu adalah yang dimaksud dengan Islam. I itu adalah Isya, S itu adalah suku, M itu adalah lohor, A itu adalah asal, Islam, M itu adalah berarti. Jadi orang Islam itu harus menjaga, paling tidak menjaga sholat lima waktu. Karena sholat inilah nanti yang akan menjaga kita daripada azab kubur. Jadi 5 keutamaan sholat ibarat sekalian. Pertama, salah satunya adalah Allah akan selamatkan kita daripada azab kubur, akan diberikan buku catatannya dari sebelah tangan kanan, kemudian akan mendapati jembatan siratal mustaqim secepat kilat, dan yang kedua akan masuk surga bighairi hisab. Perlu mengingatkan untuk saya pribadi dan untuk kita semua, karena namanya Allah Taala, tahukah kamu apa itu apa hadiah? Nah, hadiah yaitu api yang sangat panas. Itu keadaannya besok di akhirat. Maka sekalian, perlu mengingatkan kembali kepada kita semua, kita ingin selamat dunia akhirat. Siapa yang ingin selamat? Semua kita ingin selamat anaknya. Sekalian, Allah memberikan 2 ilham kepada manusia. Berapa? 2. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kami memberikan ilham kepada manusia ke dalam hatinya, tapi manusia ada yang memilih jalan kejahatan, ada yang memilih jalan takwa. Maka kita harus memilih jalan takwa sekalian. Karena besok di akhirat, tadi sudah ditanyakan di video tadi, ada 2 alam di akhirat itu. Alam apa? Akhir daripada kehidupan manusia. Manusia akan kembali ke 2 tempat. Apa 2 tempat di akhirat itu? Surga dan neraka. Ada berapa tempat kembali manusia di akhirat itu? Sebutkan. 2. Apa? Surga dan neraka. Makanya disebut dalam Al-Quran, apa firman Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pada hari itu orang-orang bertakwa akan digiring menuju apa? Ilal jannati zumara, menuju ke surga. Hatta idza ja'uha futihat, begitu sudah jauh ini masuk ke dalam surga tadi, di depan pintu surga futihat abwabuha, langsung dibukakan pintu surga tadi. Begitu dia masuk, disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Wa qala lahum khazanatuha assalamualaikum. Wa qala lahum khazanatuha assalamun alaikum. Selamat datang sekalian, sukses sekalian, karena kalian bekerja mengerjakan iman dan Rasul. Fadkhuluha khalidin, kata malaikat, silakan kamu masuk ke dalam surga dan kalian akan kekal di dalamnya. Coba Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, tempat yang kedua yaitu neraka jahanam. Apa katanya? Wasiqal ladzina taqaw wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan pada hari itu orang-orang kafir berombol-ombol secara berjamaah digerek menuju ke neraka ilal jahannam zumara. Maka sekalian perlu diingatkan, mudah-mudahan sekalian Pak Guru dan kita semua di sini menjadi ahli surga. Maka mari kita jaga diri kita dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kesimpulan daripada materi pembelajaran kita, yang pertama harus sekalian, orang beriman itu yang pertama harus yakin kepada hari Allah, yakin kepada hari akhir. Yang kedua, apa lagi? Coba hasil daripada pembelajaran kita ini, silakan. Apa? Yaitu segala perbuatan kita yang baik maupun yang buruk akan apa? Akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kemudian berikutnya apa lagi? Setiap amal perbuatan manusia akan apa? Akan apa? Diterima. Yang berat, yang kebaikan, diterima. Dan semua
ini dia kayak macam buku. Ustaz punya buku, Pak Guru punya buku, kalian juga punya buku di daerah ini. Itu yang dimaksud tadi. Apa berapa ikrar kita wahyu baca buku catatan hidup di dunia. Kata bila kita dia mereka hasibah, cukuplah diriku sendiri yang akan menghisap hidupmu. Baik, berikutnya apa kesimpulan dari materi kita? Apalagi yang bisa nyampein? Apalagi? Ya itu dengan kita percaya kepada Allah. Baik sekalian, semoga kita bisa menjaga diri kita daripada hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang mendatangkan murka Allah itu tidak akan selamat hidupnya di dunia yang sementara ini dan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Tapi sebaliknya, orang yang beriman dan bertakwa sebelum dia menuju ke akhirat itu di dunia ini akan diberikan sebab kenikmatan dunia. Ada bahasa lainnya, sebelum dia masuk ke alam akhirat, sebelum dia masuk surga yang sebenarnya di akhirat kelak, di dunia dijadikan surga baginya. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Man amila, sama-sama dibaca ayatnya. Man amila shalihan min zakarin wa untha wa huwa mu'minun falahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh ini dari golongan laki-laki dan perempuan, falahu hayatan thayyibah, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu di akhirat, di dunia. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas baginya dengan yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka ketika di dunia ini. Jadi aku mengatakan kepada dunia dan Allah terima kalian semua ya. Mari kita mengakhiri pelajaran dengan sama-sama berdoa, dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.